Monggo, Bu Mila, kita mulai. Nggih, baik, matur nuwun Pak Toto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam, salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Profesi Widya Iswara, Bapak Dr. Toto Suharto, STMSI, yang kami hormati narasumber Ibu Insinyur Ani Juliarini, MSI, serta Bapak Ibu segenap peserta temu ilmiah Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta yang kami hormati. Untaian puji syukur malah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segenap nikmat dan juga karunia yang telah diberikan, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita semua senantiasa diberikan nikmat sehat, nikmat sempat untuk mengikuti acara temu ilmiah dengan tajuk Perjalanan dan Sejarah Kontribusi Widya Iswara Jogja pada organisasi profesi dari Ikatan Widya Iswara Indonesia ke Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia yang diselenggarakan malam ini Selasa 1 Juli tahun 2025. Diucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada pertemuan malam hari ini. Ke pasar malam beli roti terang bulan. Cakep. Cakep. Asik naik wahana kora-kora. Artinya, Jangan biarkan kantuk menyerang pelan-pelan. Mari kita mulai acara dengan hati gembira. mantap. Burung merpati terbangnya rendah, hinggap Cakep. sejenak di dahan cemara. Ilmu dicari, silaturahmi bertambah. Yuk langsung saja kita masuk ke acara. Mantap. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, acara diawali dengan mendengarkan Mars Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia. Hadirin dimohon duduk siap. Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, wujudkan masyarakat makmur sejahtera. Tugas kita bersama, cerdaskan aparatur sipil negara. SDM unggul maju Indonesia, satukan langkah dalam irama. Unjuk karya Widya Iswara, transformasi menuju kelas dunia. Tingkatkan daya saing bangsa, profesional nafas kita bekerja. Integritas di atas segalanya, jalin kerjasama antar lembaga. Inovasi jadi target kinerja. Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, wujudkan masyarakat makmur sejahtera. Tugas kita bersama, cerdaskan aparatur sipil negara demi kejayaan bangsa. Maju Widya Iswara, bangun Indonesia. Bapak Ibu disilahkan untuk duduk istirahat. Hadirin yang kami hormati,
Sebelum acara dimulai, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, membuka hati dengan penuh hikmat, seraya memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga setiap langkah yang kita tempuh hari ini menjadi bagian dari amal kebaikan, diberkahi dalam niat, dimudahkan dalam pelaksanaan, dan memberi manfaat yang luas bagi sesama. Dengan segala kerendahan hati, menurut keyakinan dan agama masing-masing, berdoa disilahkan. Selesai, terima kasih. Semoga doa-doa yang dilangitkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, berikut mari kita simak bersama keynote speech pada malam hari ini, yaitu beliau Bapak Dr. Totok Soeharto, STMSI. Kepada beliau disilahkan. Monggo, Bapak. Terima kasih Ibu Mila Anggraini yang luar biasa sudah memulai ya masuk di Zoom pertama kali ini ya. Plus kepada Bu Mila dan teman-teman semuanya ya. Ini narasumber kita Bu Ani Juliarini ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa di malam hari ya. Terima kasih sekali, apresiasi berkontribusi kepada APDIY. Dan ini mungkin saat-saat terakhir ini ya, kita perpisahan ini ya dengan Bu Ani Juliarini. Nah, ini acara ini memang kita sengaja desain untuk bagaimana supaya beliau bisa saling share ya. Saling share kaitannya dengan pengalaman beliau nanti akan dipandu oleh Mbak Findri ini ya, yang nanti tentu akan banyak menginspirasi kaitannya dengan apa yang perlu kita lakukan sebagai Widya Iswara Jogja yang bisa berkontribusi kepada organisasi profesi, mulai dari perjalanan IWI, karena IWI memang dibentuk di Jogja waktu itu ya, saya masuk Widya Iswara tahun 2001 ya, itu saya dapat kenang-kenangan saat pertama kali Kongres IWI di Jogja ya, waktu itu di P3G waktu itu ya, nah sekarang namanya apa itu panjang ini ya, ya seni budaya. Nah, setelah itu saya mendapatkan kenang-kenangan kaosnya saja, tapi tidak ikut karena waktu itu sangat junior waktu itu ya. Dan sampai sekarang ini berubah menjadi API. Oke, jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan dan salam sejahtera untuk semuanya. Dan prinsipnya saya akan tutup ini ya dengan pantun tadi ya, banyak pantun ya. Saya sudah menyiapkan pantun juga ini ya. Belajar serius sambil ngopi. Widya Iswara tetap beraksi dari IWI ke API, ilmu berbagi, hati happy. Oke, saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Dr. Totok Soeharto, STMSI atas sharing yang bukan hanya syarat informasi tetapi juga menghidupkan kembali jejak perjuangan para Widya Iswara Yogyakarta begitu nggih dalam perjalanan organisasi profesi kita. Sejarah itu tidak pernah ditulis oleh waktu semata, tetapi oleh orang-orang yang tak lelah melangkah dengan keyakinan, keberanian, dan cinta pada profesinya. Salah satu sosok yang turut mewarnai perjalanan itu adalah sahabat kita, rekan seperjuangan yang kini akan melanjutkan tugasnya di tempat yang baru. Tapi kita tahu semangatnya tetap akan tinggal bersama kita. Ibu Ani Juliarini, MSI. Kami tahu kepergianmu bukanlah perpisahan sejati, hanya arah angin yang berubah, tapi langit yang menaungi kita tetap satu, langit perjuangan, langit persaudaraan, langit yang menyimpan rindu dan rasa. Jogja menyimpan namamu dalam senyap tembok-tembok kenangan. Kami akan merindukanmu, ketegasan dan bijaksana, dan dedikasimu yang tulus tanpa banyak kata. Engkau telah menjadi bagian dari sejarah APWI DIY, bagian yang tak akan pernah hilang meski waktu berjalan jauh. Kelak ketika engkau kembali, bukan hanya pintu yang kami buka, tapi peluk hangat dan doa yang tak pernah putus. Silaturahmi ini tak akan lekang oleh jarak,
karena kita adalah saudara dalam pengabdian, teman seperjuangan dalam cahaya peradaban. Selamat jalan sementara, semoga Jakarta menjadi bab indah berikutnya dan Yogyakarta akan selalu menjadi rumah. Baik, Bapak dan Ibu, mari bersama-sama kita ikuti dialog menarik dengan narasumber Ibu Insinyur Ani Juliarini MSI dan akan dimoderasi oleh Dinda Findri Fadlika STR Kep MPH. Monggo, Mbak Findri, disilakan. Oke, suara saya terdengar ya, Bu Mila? Terdengar jelas, Iya, monggo. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Mila, Bu Mila Anggraini dengan puisinya yang sangat menyentuh tadi ya. Luar Luar biasa. biasa ya. Masya Allah. Luar biasa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum Dewan Perwakilan Wilayah Asosiasi Profesi Widya Iswara Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Toto, kemudian MC kita Bu Mila, dan tak juga lupa narasumber yang luar biasa Bu Ani Juliarini dan seluruh Bapak Ibu senior yang berbahagia yang telah hadir di Zoom meeting pada malam hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Salam sehat untuk kita semua. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu sekalian malam hari ini. Sekali lagi kita bertemu sekaligus silaturahmi ya Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semua ya Bapak Ibu ya? Semangat. Alhamdulillah, sehat, Alhamdulillah. sehat, sehat. Sehat semangat malam-malam tetap sehat gitu ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak sudah menghadiri acara temu ilmiah pada malam hari ini. Dan suasana malam hari ini tentunya sangat menyenangkan ya Bapak Ibu sekalian. Kita didampingi oleh Bu Ani Juliarini, sekaligus juga kita berkumpul dan bersilaturahmi satu sama lain ya Bapak Ibu. Dan kita bungkus dalam suatu forum yang nantinya harapan kami bukan hanya memberikan refleksi sejarah, tapi juga memberikan suatu inspirasi perjalanan dari sosok seseorang yang sangat luar biasa ya Bu Ani ya, Masya Allah, yang sangat berdedikasi, yang berjuang, berkontribusi untuk profesi Widya Iswara dalam organisasi profesi yang dulunya bernama IWI. Saya juga baru ini ya mendengar ya, IWI, dan berubah sekarang namanya menjadi APWI gitu ya. Tadi sudah disampaikan sedikit sejarah singkat gitu ya dari Pak Toto, dan nanti coba kita dengarkan juga bersama, berdialog bersama. Tentunya tidak hanya dengan saya dan Bu Ani ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu senior di sini juga bisa menyampaikan sekaligus merimain mengingat kembali masa-masa dulu hingga sekarang ya Bapak Ibu sekalian ya. Gimana perjuangan di dalam organisasi profesi kita sendiri. Kita coba kulik dan ingat-ingat kembali, kemudian merefleksikan bagaimana sejarah dari organisasi profesi itu sendiri, dan tentunya banyak belajar bersama Bu Ani Juliarini pada malam hari ini. Dan tentunya kita sangat beruntung di tengah kesibukan Bu Ani yang baru masuk di tempat yang baru ya Bu Ani ya. Hari Bagaimana pertama nih tadi hari Mbak Fitri. pertama, Masya Allah. Kemarin perjalanan ya Bu ya, sekarang sudah Iya. aktif bekerja. Mm-mm. Mm-mm. Di Jakarta gimana Bu? Cerah cuacanya Bu? Di Jakarta kebetulan kemarin sore itu gerimis, Oh, gerimis tapi apa ya tetap nyaman gitu walaupun gerimis tapi nyaman. Masya Allah. Malam ini cerah, Mbak Fitri. Cerah. Iya. Alhamdulillah. Di Jogja bagian utara juga cerah. Alhamdulillah. Bapak Ibu di Hmm. Jogja bagian mana? Cerah juga Bapak Ibu ya. Ya, semoga Semoga. secerah kita pada malam hari ini ya Bapak Ibu ya. Oke, Alhamdulillah kita bersama-sama di Zoom ini semoga tetap semangat sampai akhir gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu izin kami bacakan
CV yang sangat luar biasa dari Bu Ani. Izin saya share screen Bapak Ibu ya. Dan tentunya ini juga menjadi bahan refleksi kita, bahan inspirasi untuk kita gitu ya dari Bu Ani Juliarini yang tentunya prestasinya sangat luar biasa Bapak Ibu. Saya baca CV-nya ini eh, sangat apa ya membuat saya lebih bersemangat lagi nih sebagai junior nih Bu Ani. Masya Allah. Karena Sebelumnya ya, sebelumnya ini dulu apa? Mohon maaf dulu gitu. Saya tidak monggo. menyiapkan, mohon Mm-mm. maaf karena cukup mendadak dan memang banyak yang harus saya selesaikan gitu ya di waktu-waktu kemarin. Saya tidak membuat tayangan khusus begitu Bapak Ibu, Master Mm-mm. Toto. Jadi kebetulan ada dokumen yang pernah diajukan oleh kantor begitu. Jadi saya temu ini ya sudahlah ini mungkin nanti bisa inilah ya apa mungkin bisa sebagai apa sih apa namanya pengingat gitu ya karena kadang-kadang lupa ya kalau nggak ini nggak dipandu dengan beberapa poin suka lupa gitu ya sudah ini mungkin nanti bisa dipakai gitu kira-kira Iya. seperti itu izin mohon maaf Bapak Ibu. Iya, baik Bapak Ibu. Dari sini pun kita banyak belajar Bu Ani. Karena tentunya banyak hal yang bisa kita dapatkan dari pengalaman-pengalaman Bu Ani. Dan itulah tujuan pada malam hari ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Belajar dari Bu Ani yang tentunya banyak pengalaman eh, selama hidup beliau menjadi profesi Widya Iswara. Dan eh, kalau kita baca dari prestasi-prestasi yang sudah ditoreh oleh beliau, ternyata beliau juga banyak sekali menjadi inovator ya, Bu Ani ya. Inovator, juara Masya harapan juara harapan 5 penghargaan inovasi, pengembangan materi micro learning gitu ya, yang berjudul Tembang Mencapat Pocung dan Semangat Pembelajar. Nah, kita juga bisa nanti mengulik ini eh, inovasinya seperti apa ya Bu Ani. Nanti kita coba diskusi ya Bu. Kemudian inovator terkait dengan angkringan, ayo ngobrol anti korupsi dengan ringan. Kemudian inovator Kemenkeu, Satu Indonesia Maju, inovator kolaborasi budaya melawan korupsi, dan tentunya ternyata beliau juga aktif menulis ya, aktif menulis 10 KTI selama tahun 2020 dan 2021 juga. Kemudian beliau juga merupakan penyuluh anti korupsi yang sudah tersertifikasi tentunya dari LSPK PKRI dan aktif juga di beberapa forum yang komunitas yang terkait dengan komunitas penyuluh anti korupsi ya Bu Ani ya. Ada forum Paksiapi, Dana Rakca Kementerian Keuangan, kemudian forum Paksiji yang ada di Jogja, komunitas penyiar anti korupsi, dan banyak sekali juga aktif dalam organisasi profesi ya, organisasi profesi maaf khususnya Widya maaf Iswara. penyair anti korupsi bukan penyiar. Oh iya, Penyair. penyair ya. Oh ini salah tipe ya Bu ya. Aduh. Penyair ya Bu. Oh berarti ini berkaitan juga kenapa Ibu banyak terlibat menulis buku terkait dengan puisi ya Bu ya. Puisi, ya, Ini juga ya, ya. berkaitan juga ya Bu ya. Mm-mm. Oke. Book chapter juga banyak karya-karya beliau ya. Termasuk juga editor jurnal ternyata ya. Bu Ani, editor jurnal Widya Iswara, kemudian reviewer jurnal juga, reviewer jurnal Widya Iswara dan Arta PK Einstein. Baik, dan inilah karya-karya beliau. Di sini ada sertifikat beberapa penghargaan terhadap inovasi-inovasi yang telah diberikan oleh Bu Ani gitu ya. Termasuk banyak juga kalau kita lihat di bawah publikasi-publikasi beliau ya. Banyak sekali Bu ini dari sejak tahun 2020 ya, 2020 2021 ini sepertinya masa-masa COVID tapi Bu Ani tetap semangat ya. Ini berkarya ya Bu ya. Iya, Heeh. di masa COVID Masa itu COVID justru ya Bu. banyak
banyak melahirkan tulisan. Tapi Betul, sebelum itu betul. sudah mulai menulis tahun 2000 berapa ya 13 kayaknya Mbak Fitri. 2013. Oke, udah luar Mm. biasa sekali. Itu sudah menjadi Widya Iswara pada saat itu ya, Bu ya? Udah. Saya Ya, Widya Bisa Iswara tahun berapa, Bu? 2011. udah. Saya 2011 Widya Iswaranya, Pak. 11 ya? Oh, berarti 11. 2011. lama. Oke. Ya, duluan Pak Toto. Pak Toto 2001 tadi ya. Oh, ya. 2001. Masya Allah lebih senior lagi Masih Pak Toto. Mbak Widya Iswara ini. Masya Allah, iya ini luar biasa sekali. Nah, banyak ini buku-bukunya beliau. Nah, buku antologi puisi dan esai ya Bu ya. Nah, Ada. ini nanti bisa diceritakan juga nih Bu. Ini Ekonomi untuk desa. iya Ya, buku-bukunya nanti terkait ekonomi. dengan apa. Termasuk juga ada book chapter juga ya bersama penulis yang lain ya Bu ya. Ini Para juga dosen terkait. ini dengan para Kalau dosen. dulu nggak ada AI ya, Oke. jadi lama itu nulisnya, Bu. Iya, Oh Kenapa? iya, ini adalah bener-bener, betul-betul karya murni ya dari hasil bener-bener pemikiran mikir asli. gitu. Iya, betul, betul. Sekarang AI itu 3 jam katanya jadi buku. Iya, betul. Ya, tapi kita tetap harus meneliti juga sih, gitu. Jadi ya, Oke. Ya, karena kadang-kadang mereka ngawur juga gitu, Pak. Iya. Harus dicek lagi ya. Oke. oke. Baik-baik. Bu, mungkin satu-satu mungkin ya, Bu ya. Boleh, Terkait boleh. dengan apa namanya mungkin inovasi-inovasi dari eh, Bu Ani yang sudah ditorehkan ini, Bu, bisa diceritakan, Bu, ini inovasinya terkait apa? Ada beberapa juga ya ini, Bu. Kalau kita lihat ada 5 nih inovasinya. Boleh diceritakan, Bu Ani? Ya, baik, terima kasih Mbak Findri. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Em, warahmatullahi Sebelum saya menjawab Mbak Findri, saya wabarakatuh. menyampaikan eh, rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Pak Toto dan Bapak Ibu semua yang eh, hadir di sini begitu ya, royo-royo malam-malam mau berkumpul gitu dan saya terharu atas eh, inisiasi Bapak Ibu Abdi DIY untuk membuat acara ini. Saya merasa bahwa ya saya dianggap sebagai sebuah keluarga begitu ya dan itu membuat saya sungguh terharu gitu. Eh, Terima kasih, namun mohon maaf jika saya tidak terlalu maksimal menyiapkan segala sesuatunya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan malam ini masih tetap menjadi em, event atau acara yang sebagaimana dikehendaki oleh pengurus, Pak Toto dan Bapak Ibu semuanya. Eh, Boleh satu pantun dulu ya Mbak Fitri ya. Monggo, Bu, silahkan. Jalan-jalan ke Jakarta, Cakep, Cakep. tapi Jogja selalu di hati. cakep. Selamat malam Bapak Ibu yang tercinta. Abdi DIY tak pernah lekang dari hati. Jadi, terima kasih. Ya, sesungguhnya Pak Toto ini jauh lebih berpengalaman dan jauh lebih apa ya banyak catatan prestasi dari saya gitu ya. Saya rasa Bapak Ibu semua juga demikian. Ada Bu Melda, Mbak Mila, Pak Fajar, Pak Asari, ada Mbak Meli ya. Terima kasih Mbak Meli Bablakas pernah bertemu langsung di Bablakas ya. Kemudian ya Mbak Findri juga pasti setiap orang punya catatan perjalanan yang menarik begitu ya. Tapi mungkin karena apa ya acara perpisahan, tapi menurut saya ini sebuah ide yang menarik begitu ya. Kita mengadakan perpisahan, tapi seperti kalau Korpu itu tacit knowledge gitu ya, Pak Toto ya. Jadi Aset tacit knowledge knowledge, ya. ya tacit knowledge mungkin. Memahami semua hal ya mungkin ya. Atau apa itu? Tacit knowledge itu adalah pengetahuan, pengalaman yang dimiliki oleh seseorang, tetapi dia belum dieksplisitkan dalam bentuk tulisan atau Ya. rekaman bahan belajar yang lain begitu. Nah, Masih tersembunyi ya berarti ya, Bu ya. masih tersembunyi. Ye.
Nah, ketika saya punya pengalaman yang disampaikan Mbak Findri tadi, antara lain itu, maka ketika saya tidak diberikan forum ini, mungkin itu banyak yang masih tersembunyi di dalam diri saya gitu. Tapi ketika saya cerita dan bahkan direkam, mungkin nanti ada yang menuliskan, itu akan menjadi sebuah explicit knowledge. Tidak lagi tacit knowledge yang hanya saya miliki, tapi explicit knowledge yang itu bisa dipelajari oleh semua gitu, karena sudah dikeluarkan. Kira-kira begitu, Pak Tato, Bapak Ibu Tapi sekalian. izin Mbak Fitri, saya coba bertanya juga ya, boleh ya Mbak Fitri ya? Monggo Oke. silakan Pak. Kalau tacit knowledge-nya itu sepertinya kalau Bu Ani sudah keluar semua ya. Kalau sebagai WI itu penulis buku, kemudian juga seninya sebagai penyair, Hmm. kemudian apalagi tadi bukunya sudah reviewer juga ya. Oke, jurnal lagi. Reviewer jurnal, ya. Kemudian pembelajarannya, pengalamannya di dalam mengajar saya kira sudah beberapa kelas ya. Bahkan sampai Malaysia ya dulu saya lihat ya. Nah, ini Ya. kurang lebih apa ini yang perlu harus digali lagi nih? Budget knowledge-nya mungkin yang belum keluar, tadi mungkin inovasi itu seperti apa sih? Ya, gitu kan Mbak Fitri tadi menanyakan ya. Jadi inovasi seperti apa yang saya lahirkan, mengapa itu menjadi sebuah inovasi, dan mungkin mengapa bisa muncul inovasi itu, nah itu adalah sebuah budget knowledge. Ya. Walaupun sebenarnya ada beberapa yang sudah saya sampaikan dalam bentuk video begitu Pak Tato di KLC, Kemenq Learning Center, gitu Bapak Ibu semua. Jadi ya mungkin ini saatnya untuk sharing gitu ya, sharing best practice atau sharing pengetahuan, pengalaman yang em, mungkin belum diketahui. Nah itu em, akan mengubah budget knowledge menjadi explicit knowledge tadi. Gitu Pak Tato. Mungkin Ya, yang ya. udah muncul adalah garis besarnya, tetapi ada hal yang barangkali belum. Mungkin hal besar apa yang kalau saya kan misalnya ya saya itu kan pernah nulis jurnal, tapi hanya beberapa jurnal yang bisa ini ya terbit ya. Begitu Hmm. ada keinginan harapan itu mau menulis fokus dengan bahasa tulisan sendiri ini menjadi apa ya keinginan cita-cita saya yang sama sekarang itu belum terwujud. Jadi kalau buat ini apa ini? Ini terkait jurnal ya, terkait jurnal ya Bapak Ibu Bisa ya. jurnal, bisa hal yang lain. Artinya ada Hmm. suatu keinginan besar. Ya, Saya ini ingin jadi misalnya reviewer Q1 itu kan nggak mungkin. Hmm. Tapi Hmm. cita-cita ya, nggak masalah. Hmm. Ya, sebenarnya perjalanan saya menjadi editor jurnal dan menjadi reviewer jurnal, saya kebetulan baru tadi juga menerima SK gitu ya, untuk menjadi reviewer jurnal Info Arta. Info Arta itu jurnal tentang keuangan, terutama pajak di PKN STAN. Begitu, Bapak Ibu. Nah, kemudian reviewer jurnal dan editor jurnal BPPK itu sudah sekitar 3 tahun. Kemudian em, dulu pernah menjadi editor jurnal IWI. Jurnal IWI yang sebelum tahun 2020 itu Bapak Ibu. Dulu kan namanya masih IWI dan punya jurnal sampai sekarang sepertinya namanya masih jurnal IWI gitu. Ini berangkat dari karena menulis. Nah, cerita menulis saya terkait dengan jurnal itu saya mulai tahun 2013-an ketika saat itu saya pertama kali mengikuti acaranya Pak Endan. Bapak Ibu mungkin nggak asing dengan nama Pak Endan ya. Widya Iswara Banten. Beliau itu sangat getol kan dengan menulis KTI. Dan saya waktu itu diajak oleh salah seorang Widya Iswara di Kementerian Keuangan, di Pusdiklat Pajak, untuk ikut berkontribusi gitu, ikut hadir di sana. Akhirnya saya mengirim tulisan hadir ke Banten 2013, 2014 ikut lagi gitu. Kemudian 2015 ikut lagi sampai 3 kali. 2017 mau ikut lagi sudah nggak boleh sama kantor gitu. Ini udah terlalu sering ini gitu. Udah terlalu sering gitu. Jadi udah nggak boleh ikut lagi. Karena ikut itu alhamdulillah dibiayai oleh BPPK begitu Bapak Ibu.
apa namanya biaya perjalanan dan lain-lain. Dan Banten itu menurut saya merupakan pionir ya untuk menyelenggarakan temu ilmiah dalam bentuk ini apa paper begitu. Kita menyajikan paper di sana. Nah, dari situlah kemudian saya juga kenal dengan Pak Endan, kemudian kami sering ya kemudian menjadi dekat begitu ya, menjadi dekat dan pada tahun IWI waktu itu jurnal IWI saya waktu itu dengan Mas Goser juga diajak untuk menjadi pengelola jurnal IWI. Nah, kemudian Mbak Jamila ikut masuk gitu ya di jurnal IWI. Tapi kemudian di tahun 2020 ketika IWI berubah menjadi APWI, betul 2020 ya Pak Toto kalau nggak salah ya, Pak Ibu menjadi APWI, itu pengelola jurnal itu saya lihat semuanya dari Jakarta gitu, sehingga kami yang di Jogja itu tidak lagi ikut menjadi editor jurnal Widya Iswara, Ikatan Widya Iswara Indonesia gitu. Nah, kegiatan menulis saya juga saya lakukan di BPPK juga. Kebetulan BPPK itu ada setiap tahun ada kajian akademis yang ditawarkan pada Widya Iswara. Kajian akademis saya mengikuti gitu. Kemudian ada forum ilmiah keuangan negara juga saya mengikuti. Karena prinsip saya begini Bapak Ibu. Kalau organisasi kita, kantor kita mengadakan sebuah acara, maka menurut saya kita berkewajiban untuk mengikuti atau mensukseskan acara itu. Tidak harus menjadi panitia, tetapi menjadi peserta pun itu juga sudah merupakan sebuah kontribusi untuk mensukseskan acara. Nah, itu yang saya pegang. Jadi kalau di BPPK misalnya mengadakan acara lomba nyanyi, itu pun saya ikut. Misalnya nggak ada yang ikut gitu ya, saya ikut dengan modal yang pas-pasan gitu ya. Tapi masuk final juga sih, pernah gitu ya. Masuk final juga gitu. Kemudian lomba baca puisi di Kemenq diadakan, saya ikut juga. Ya, saya ikut juga untuk meramaikan dan mendorong teman-teman yang lain supaya mereka juga tidak segan gitu ya untuk mensukseskan acara-acara yang dibuat oleh organisasi. Itu. Hmm, Nah, dari situ kemudian tentu saja di kegiatan-kegiatan di kantor kita juga harus aktif karena dari aktif itu maka orang akan mengenal kita, gitu ya. Orang akan mengenal kita dan mungkin karena itulah sehingga kita kenal dengan banyak orang, dikenal, apalagi kita juga berkontribusi pada bidang yang sesuai. Maka itu kemudian yang kemudian jurnal BPPK juga merekrut saya untuk menjadi editornya dan jurnal PK Instan juga merekrut saya untuk menjadi reviewernya. Nah, kalau dengan PK Instan ini karena selain kami sama-sama di BPPK, kebetulan saya juga mengajak mereka ketika saya mengadakan pengabdian masyarakat di Kabupaten Kulon Progo. Jadi saya berkolaborasi dengan PKN Instan sehingga kemudian kita menjadi tim. Nah, kemudian dibawalah saya ke jurnalnya gitu. Jadi em, Bapak Ibu, teman-teman, menurut saya tidak ada salahnya kita itu bekerja sama dengan orang lain. Tidak ada salahnya kita itu aktif dan memberikan perhatian pada organisasi kita, karena dari situlah maka akan muncul dampak positif kepada diri kita sendiri. Itu kira-kira tecet knowledge-nya Pak Toto, izin Bapak Ibu teman-teman. Siap, Kurang lebih. luar biasa. Oke. Nah, itulah mengapa kemudian terkait dengan pertanyaan Mbak Findri, alhamdulillah saya bisa menelurkan berbagai inovasi di Balediklat Keuangan Yogyakarta, gitu ya, berangkat dari sana. Inovasi-inovasi yang saya keluarkan itu sebenarnya bukan merupakan tugas pokok Widya Iswara pada waktu itu, gitu. Tapi misalnya angkringan yang kita buat dengan Mas Gusar dan Mbak Jamila misalnya, itu terkait kita mau BBK, ya mau BBK. Kemudian kami menjadi panitianya begitu. Nah, dan akhirnya keluarlah angkringan, ayo ngobrol anti korupsi dengan ringan. Kebetulan kami bertiga juga penyuluh anti korupsi gitu ya. Nah, sebenarnya kan
membuat inovasi itu bukan kewajiban begitu ya, bukan kewajiban, tapi kita apa ya merasa perlu mensupport BDK untuk bisa menjadi WBK. Gitu. Nah, kemudian satu lagi inovasi yang tadi Kemenq 1 Indonesia Maju. Nah, inovasi itu saya buat, mengapa namanya seperti itu? Karena saat itu di Kemenq itu sedang digalakkan, sedang digaungkan bahwa kita itu satu gitu ya, antara pajak, bea cukai, anggaran, BPPK, perimbangan keuangan, itu bukan satu unit yang masing-masing egosentris gitu ya, tapi kita itu semua satu. Sehingga slogan itulah yang kemudian saya tangkap. Waktu itu belum terlalu ramai, tapi saya menangkap itu. Jadi kita mengikuti isu di kantor kita itu juga ada pentingnya begitu ya, ada manfaatnya. Saya tangkap bahasa Kemenq 1, kemudian saya tambahkan dengan Indonesia Maju. Mengapa? Karena inovasi saya itu mengarah kepada pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Kulon Progo saat itu gitu ya. Jadi kami bersatu untuk memajukan pemerintah daerah sehingga Indonesia maju. Dan Bapak Ibu, tiba-tiba juga saya menemukan eh, nama itu saya singkat menjadi Kasim, Kemenq 1 Indonesia Maju. Dan Kasim itu adalah nama bapak saya, almarhum. Gitu. Dan itu diakui sebagai inovasi di level Kementerian Keuangan yang eh, mendapat ada SK khusus begitu ya, ada SK khusus dari Pak Wakil Menteri Keuangan. Kemudian inovasi yang berikutnya adalah pembelajaran terintegrasi untuk UMKM. Ini juga demikian Bapak Ibu ceritanya. Saya waktu itu ditugasi untuk membimbing UMKM karena Kementerian Keuangan punya program untuk mendampingi UMKM, sehingga saya ditugaskan untuk itu. Pada waktu diberi tugas awal sekali saya bingung gitu ya, saya harus ngapain ya? Saya itu nggak bisa berdagang gitu ya. Saya nggak punya pengalaman untuk berusaha seperti UMKM. Tapi kemudian saya terpetik gitu ya, terpericik bahwa ya yang saya punya kan memberdayakan orang begitu ya, memberikan pembelajaran kepada orang lain. Dan saat itu klausul atau tema pembelajaran terintegrasi itu sedang mau booming. Nah, di kami sedang baru mimbrik-mimbrik gitu ya. Nah, saya tangkaplah itu gitu bahwa pembelajaran terintegrasi yaitu pembelajaran gabungan antara pembelajaran klasikal, pembelajaran sosial, dan pembelajaran di tempat kerja itu tidak hanya bisa diterapkan untuk ASN. Saya terapkan itu untuk UMKM. Dan saya melihat biasanya pendampingan UMKM itu kan hanya dikasih pelajaran, udah itu ditinggal goodbye gitu ya. Nah, saya menerapkan ilmu kewilayaiswaraan. Jadi mereka saya beri kuesioner dulu, apa sih yang Bapak Ibu perlukan gitu. Bukan saya hanya mengajarkan masalah pajak, tidak, atau pembukuan tidak, tapi saya tanya, mereka perlu apa? Itu kalau di kita kan analisis kebutuhan pembelajaran begitu ya. Nah, itu saya terapkan. Kemudian setelah saya dapat yang ditemukan, yang diperlukan teman-teman UMKM itu sebenarnya yang pertama adalah permodalan, dua pemasaran, tiga perizinan, yang keempat waktu itu baru perpajakan gitu ya. Em, Perpajakan yang kelima ya, pembukuan ya, ada pembukuan. Nah, akhirnya disitulah kita berikan pelatihan, kemudian saya bentuk WA group supaya mereka saling belajar di sana. Kita berdiskusi. Jadi pembelajaran di kelas itu kita lanjutkan berdiskusi di um, WA group. Kemudian kita bertemu lagi, saling sharing. Siapa yang punya pengalaman, saya beri apa namanya kesempatan untuk sharing gitu ya. Untuk sharing bagaimana mengurus perizinan dan sebagainya. Kemudian di akhir tahun saya evaluasi perkembangannya. Nah, ini ternyata oleh BPPK menjadi sebuah inovasi yang diunggulkan dan diajukan ke level Kementerian Keuangan.
di Kementerian Keuangan saya juga tidak menyangka bahwa hal yang menurut saya sederhana ini ternyata menarik perhatian. Karena sesungguhnya inovasi itu tidak harus selalu terkait dengan teknologi, begitu Bapak Ibu rupanya. Karena teknologi itu sudah menjadi bagian dari hidup kita, bagian dari kita bekerja, maka inovasi itu bisa dari metode. Dan inilah keunggulan dari metode pembelajaran terintegrasi yang diterapkan pada UMKM. Gitu. Sehingga kami Pendidikan Yogyakarta yang termasuk unit kecil dari sekian banyak, sekian ratus unit di Kementerian Keuangan, unit kerja di Kementerian Keuangan, itu kami masuk 5 besar gitu, yang pembelajaran untuk UMKM tadi. Dan seharusnya 2024 kami maju tingkat nasional, tapi 2024 itu tidak ada lomba di nasional, sedang di KIP gitu ya, waktu itu belum ada. Itu yang UMKM. Nah, yang tadi yang micro learning itu adalah awalnya itu saya juga karena saya ingin mensukseskan saja acara yang dibuat oleh LAN, begitu. Karena bagaimanapun kan LAN juga organisasi induk kita, begitu ya Bapak Ibu. Jadi saya ingin mensukseskan ketika LAN pertama kali membuat lomba pembuatan video micro learning. Nah, saat itu ada beberapa tema, salah satu temanya adalah sosial kultural. Saya ambil itu dan memang saya suka tembang mocopat sejak kecil begitu, Mbak Fitri, Bapak Ibu teman-teman. Waktu SMP pernah juara. Hmm. SMP ini. Jadi saya ingat sendiri sama sepupu saya gitu. Kami di SMP yang sama, di Eko, adik sepupu saya itu kelas 1, saya kelas 2. Saya juara 1, tembang mau copat, di Eko ini kelas juara 2 gitu. Eh, Hmm. SMP nah, mana, Master? SMP 2 Seragen, Pak Toto. Semakin ya. Interesting. Nah, di Eko ini terus berkembang gitu ya. Dan sekarang jadi dosen di ISI Surakarta gitu. Hmm. Kalau saya nggak berkembang itu, nggak berkembang. Saya sekedar apa ya, sekedar hobi aja gitu ya, meneruskan budaya-budaya lama gitu aja. Gitu. Nah, ternyata saya juga tidak menyangka bahwa itu menarik perhatian juri juga gitu, juri dari LAN. Gitu. Sehingga waktu itu kemudian masuk 10 besar begitu ya. 10 besar dan apa diberikan arahan khusus dari LAN untuk memperbaiki videonya. Dan ternyata beruntung juga saya di Jogja begitu Bapak Ibu. Jadi seperti budaya-budaya tadi itu masih cukup melekat begitu ya. Karena tahun kemarin ketika di apa namanya Jambore yang di Bandung itu, salah satu video saya juga tentang tembang mocopat juga iseng saya ikutkan di inovasi gitu ya. Karena kalau kita berangkat nggak bawa apa-apa kan nggak etis gitu ya rasanya gitu ya. Ya itu jadi saya ada video itu di KLC, kemudian saya ikutkan lomba dari 114 lebih 114 lebih ya 124 kalau nggak salah ya video yang masuk atau inovasi-inovasi yang masuk panitia video mau copot itu masuk 30 besar gitu untuk masuk ke final Pak Toto kemarin pas saya berangkat ke Bandung itu masuk ke final tapi ternyata tidak terpilih menjadi 6 besar gitu ya itu tapi kan sudah ada lah gitu ya produk kita yang masuk dan itu juga membawa nama ABDI DIY selain ABDI Kemenq gitu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya sih kalau di search bisa ya Mbak Findri ya. Bisa di search yang tembang mocopat micro learning itu. YouTube-nya ya, saya coba lihat. Iya, ada nih. Saya tadi ketemu tapi kok hilang. Cobi Master Toto. Ania Juliarini Macam. tembang mocopat pocong nanten coba. Tembang mocopat ada Saya beberapa sih. carikan di YouTube. Oke, Ania Juliarini tembang mocopat. Supaya Bapak Ibu mungkin punya gambaran gitu ya, seperti apa sih standar LAN gitu ya, misalnya untuk
eh, ini video gitu. Ini Di saya YouTube izin ya, share Bun. ya. Iya, iya. Monggo, Bang. Sinyal saya agak lemah di sini karena iya. Saya izin share ya. Jen, jen, jen. Ya, Pak. Sebuah cara yang sangat tepat karena tidak terasa bahwa ini bukan ini, jangan ini Bukan nggak ini. juara nih. Tidak ada Jangan. Oh. Yang pocong. Tembang Mocopat pocong. Kalau tadi yang buatan mandiri ya iseng-iseng aja sih, itu spontan aja membuat video itu. Spontan di studio gitu, habis syuting apa gitu, saya terus take video itu tadi. Yang pocong Copat. atau semangat pembelajar mungkin. Oh ini semangat pembelajar ya. Oke, oke. Oh, ini sudah banyak yang lihat nih. Sudah ada iklannya Mas. Oh itu ya, Oh, Masya Allah. Ah, Sudah enggak. ada AdSense-nya. berarti saya harusnya dapat royalti ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang juara Saya Dilan. seperti hari ini, salam sehat, salam bahagia. Bapak Ibu sekalian, tembang mocopat merupakan salah satu kesenian daerah dari Jawa, terutama Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Tembang mocopat konon telah ada sejak Kesultanan Demak dan diciptakan oleh para ulama atau para wali. Tembang mocopat sendiri seluruhnya berjumlah 11 tembang yang menggambarkan kehidupan manusia sejak dari dalam kandungan, lahir, anak-anak, remaja, menikah, hingga akhir hayatnya meninggal dunia. Ke-11 tembang tersebut yaitu Mas Kumambang atau janin di dalam rahim, kemudian Micil yang berarti lahir, Sinom yang berarti masa muda, kemudian Asmorondono yang berarti memadu asmara atau memadu kasih, kemudian Gambuh yang berarti ada kecocokan antara laki-laki dan perempuan, dan Danggulo yaitu menjadi manusia biasa, dan Kinanti yang artinya mendidik anak, serta Pangkur yaitu prinsip-prinsip dalam hidup. Durmo artinya berdema, kemudian Megatruh yaitu berpisahnya antara raga dengan ruh, dan yang terakhir adalah Pocong atau maksudnya pocong. Bapak Ibu sekalian, tembang mocopat pada prinsipnya adalah sebuah tembang yang sederhana, mudah dinyanyikan, dan tidak banyak lekuk-lekuknya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mencoba untuk membawakan sebuah tembang pocong, di mana tembang ini merupakan karya dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Sri Mangkunegara ingkang kaping sekawan, Raja Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Tembang pocong bisa berisi tebakan, bisa juga berisi nasihat-nasihat. Nah, kebetulan tembang ini nanti adalah tembang pocong yang berisi nasihat. Tembang pocong ini dari serat Wedotomo. Serat berarti surat atau tulisan atau karya yang berbentuk tulisan. Sedangkan Wedo artinya pengetahuan atau ajaran. Dan Tomo berasal dari kata utama yang berarti baik atau luhur. Ngelmu iku lakone kanthi laku lekase lawan kas
kekesekas nyantosani setya budya angekese dur angkara. Tegesipun atau makna dari tembang ini adalah bahwa ilmu itu diperoleh dari sebuah perjalanan, diperoleh dengan cara melakukan ilmu yang telah didapatkan. Diawali dengan kesungguhan untuk sungguh-sungguh belajar, kemudian akan memberikan kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. Dan setya budya, budi yang baik akan dapat mengalahkan nafsu angkara murka. Bapak Ibu yang saya hormati, para pencinta seni, para pendidik Indonesia, demikian tadi salah satu tembang mocopat, yaitu tembang pocong, sebuah kesenian daerah yang berasal dari Jawa, khususnya Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Bapak Ibu sekalian, ternyata budaya-budaya kita, budaya-budaya asli Indonesia memiliki nilai yang sungguh sangat adiluhung. Kiranya kita bisa menggali kembali dan menyampaikan kepada para generasi muda supaya budaya ini tidak hilang, tidak musnah, dan tetap bisa memberikan pendidikan-pendidikan yang luhur terkait dengan nilai-nilai Indonesia. Saya, Anik Juliarini, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Luar biasa. Insya Allah. Ternyata ada jiwa seninya juga Bu Ani ya. Nah, itu Abdullah Syafiq itu anak saya itu. Jadi saya Oh, karyakan juga. Oh, keren. Mantap Bu, melestarikan budaya ya Bu ya. Ternyata Ya, supaya karya seni tidak melulu terkait dengan pajak, keuangan gitu ya Bu ya. Ini iya, iya. juga salah satu karya seni yang patut dibanggakan juga ya Bu. Mantap, Iya, luar iya, biasa. Mbak. Mm-mm. Oke, Kalau bukan kita siapa lagi gitu ya. betul, betul. Dan di penyuluhan anti korupsi saya juga sesekali memakai tembang mocopat ya Pak Toto ya. Hmm. Mas. ya 2014 kan master terkreatif nih teman, Mbak Pinda. Oh, oh bisa juga diaplikasikan di situ ya Bu ya? Ya. Iya. Mm-mm. Di Ada Bapakut hasilnya kan itu sudah BBBM ya, kan BBM luar biasa itu jelas. kan. Iya, bisa menginspirasi juga ini Bu. Amin. Digabungkan dengan apa lokal wisdom ya? Wisdom. Mm-mm, Iya mm-mm, betul. mm-mm. Dan itu yang Oke. menarik biasanya malahan. Iya Ya. betul. Ya. Mm-mm. Karena pada waktu saya yang lomba itu, yang apa namanya tadi, yang UMKM tadi, Mm-mm. salah satu jurinya kan Profesor siapa yang Putri itu, beliau sering jadi juri. Putri udah sepuh gitu, setengah sepuh lah. Itu menyampaikan bahwa ini kekuatannya ada pada tadi nuansa kedaerahan gitu ya. Hmm. Jadi beliau sarankan malah kalau mau nanti ke internasional, carilah UMKM yang dia mengusung budaya lokal gitu, Hmm. mengusung budaya lokal. Jadi waktu itu saya kebayang kalau misalnya berlanjut sampai nanti dikenalkan di internasional, kebetulan salah satu binaan kami itu kegiatannya adalah memanah jeparingan. Jadi dia membuat kelas jemparingan tidak di lapangan, jemparingan itu dibuat pendopo begitu di Kalasan ya, di Kalasan ada di dekatnya Mbak Mila ini, seberang jalannya Mbak Mila itu ke utara terus itu Mbak Mila. Mm-mm. Itu Mas Agung itu membuat jemparingan, udah banyak turis datang gitu ya. Nah itu yang saya rencanakan untuk diangkat kalau UMKM ini berlanjut gitu ya lombanya gitu. Hmm. Karena disitulah kekuatan dari
yang dari kekhasan kita ya, yang tidak dimiliki oleh yang lain. Seperti itu. Oke, oke. Iya. Oke, baiklah Bu. Luar biasa sekali ya Bu ya. Sangat menginspirasi ya Bu. Maksudnya Ya. sesuatu yang menurut kita mungkin biasa-biasa saja karena kita kan orang lokal juga ya Bu ya. Mm-mm, Tapi ternyata mm-mm. sangat menarik juga kalau dilihat orang Ya, luar dan internasional ya Bu ya. ya, ya. Hmm, oke, Mm-mm. oke, baik, Mm-mm. luar biasa. Seperti tadi tembang Mocopat itu sebenarnya terkait dengan pembelajar itu ya digaduk-gaduk ke aja gitu sih. Oh ada semangat ini ya masuk ke pembelajar. Oh ada seperti yang anti korupsi itu saya biasa menyitir yang Bekjo bekjane kang lali, luwe bekjo kang iling lawan waspada. Itu Hmm. itu mengingatkan orang bahwa seberuntung-beruntungnya orang yang lupa, yaitu yang dia korupsi. Korupsi itu kan kalau sekali nggak ketahuan dia akan terus gitu kan. Hmm. Seberuntung-beruntungnya orang yang lupa, tapi masih beruntung orang yang selalu ingat dan waspada. Karena kan kita lihat dari korupsi itu lama-lama kan ketahuan juga gitu kan. Sepandai-pandai menyembunyikan apa membungkus gitu ya, membungkus bau, lama-lama kan akan ketahuan juga baunya. Gitu. Itu sebenarnya nasihat para pendahulu kita tuh sudah ada gitu ya sejak dulu gitu dan itu menjadi kenyataan gitu ya. Nah, itu mengingatkan kita untuk selalu ingat dan waspada. Gitu sih kira-kira. Jadi digali ya, digali. Karena itu video saya yang di BPPK, video-video tembang dan anti korupsi itu saya beri judul menggali nilai-nilai anti korupsi pada tembang Mocopat Gambuh misalnya. Terus lagi Hmm. menggali nilai-nilai anti korupsi pada tembang Mocopat Kinanti misalnya seperti itu. Hmm. Oke, baik Bu. Em, itu tadi kita bicara inovasi-inovasi dari Bu Ani dan saya tangkap ternyata Bu Ani ini pada dasarnya aware ya Bu ya, peduli. Hmm. Jadi Hmm. sesuatu yang apa mungkin kita anggap kita ya ya menurut kita biasa saja, tapi menurut orang lain tuh tidak gitu ya. Seperti Hmm. tadi apa kayak misalnya isu-isu yang ada di sekitar Bu Ani bisa dijadikan sebuah inovasi gitu ya. Kemudian Hmm. ikut berpartisipasi dalam lomba saja tadi yang dilakukan oleh LAN itu ya, yang diadakan oleh LAN, lomba yang diadakan oleh LAN itu juga bisa ternyata bisa menjadi sebuah inovasi gitu ya. Hanya ingin aktif saja di di organisasi kita itu bisa menjadi em, sebuah inspirasi, eh, sebuah karya dari seorang Bu Ani. Luar biasa sekali ya, kita banyak belajar juga. Ternyata aware, peduli dengan sesuatu yang Hmm. kecil di lingkungan kita, mungkin itu bisa Hmm. juga menjadi inspirasi untuk Hmm. membuat inovasi karena tidak selalu apa tadi Bu, tidak selalu terkait dengan teknologi ya Iya, untuk inovasi, heeh, betul ya Bu betul, ya. betul. Mm, Oke, baik Bu. Bu, kalau bicara terkait dengan karya-karya tulis Bu Ani, nah tadi mm, kan banyak jurnal-jurnal gitu ya yang mm, sudah m- m- melekat gitu ya dengan Bu Ani dan banyak juga buku-buku tadi karya Bu Ani gitu ya. Boleh mm, diceritakan Bu, eh, mungkin eh, buku-buku itu terkait dengan apa yang sudah Ibu mm, hasilkan? mm, Monggo Bu. Iya. Kalau yang buku terkait ekonomi tadi ya, itu hasil dari pandemi juga sih. Pandemi juga, saya lupa mengapa saya waktu itu kemudian masuk dalam sebuah WA group yang isinya para dosen. Lupa sejarahnya gitu Mbak Findri. Hmm. Karena memang pada waktu pandemi itu kan ya dari siapa, ada acara apa gitu kan, ada banyak sekali. Nah, saya kemudian masuk pada sebuah grup para dosen se-Indonesia. Di situ ada beberapa Widya Iswara,
kemudian kita bersepakat untuk menulis bersama. Jadi misalnya topiknya mengenai keuangan desa. Saya mengambil satu chapter aja gitu. Jadi menulisnya satu bab saja, tidak satu buku gitu. Jadi misalnya saya satu bab, Mbak Fitri satu bab, Mbak Ana satu bab, Mbak Mila satu bab gitu, dan seterusnya. Nah itu sampai kami melahirkan 2 atau 3 buku gitu, buku bersama dengan topik-topik yang berbeda. Itu hasil dari WA group gitu ya. Itu isi pengalaman isi menolak korupsi 20 perempuan Widya Iswara Indonesia. Ini juga saya tergeret ke situ karena WA group dari IWI, ya Ikatan Widya Iswara Indonesia, kemudian menjadi APWI, Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia. Nah, saya kebetulan memang cukup aktif ya pada waktu itu di WA Group, mulai dari zamannya Pak Andan tadi dan seterusnya. Dan ternyata Bu Sastri Bakri, Bu Sastri Bakri ini adalah pencipta lagu Himne APWI. Kalau tadi kan Mars Api ya, itu kan karyanya Pak Mahendra, Jakarta ya, Widya Iswara DKI Jakarta. Nah, satu lagi lagu yang kita punya adalah lagu Himne Abwi, itu ciptaan Bu Sastri Bakri. Beliau adalah Widya Iswara dari Sumatera Barat, Padang, dan luar biasa. Luar biasa. Beliau sudah sampai dunia internasional lah ya, udah 5 benua gitu dijajah untuk mengembangkan atau mengenalkan budaya Sumatera Barat. Dan saya sampai sekarang masih berteman baik dengan beliau. Bahkan beberapa waktu lalu saya melawat ke Padang gitu ya, karena ada event internasional Minangkabau Literasi Festival gitu. Nah, dari grup itu ternyata Bu Sastri Bakri melihat saya, katanya beliau senang dengan postingan-postingan saya terkait anti korupsi, terkait apalah integritas atau terkait apa gitu. Kemudian beliau mengumpulkan 20 perempuan Widya Iswara, ada Bu Eni Jabar, itu nggak asing lagi ya di dunia perapian gitu. Bu Eni Jabar, Bu Dewi Ojar. Bu Dewi Ojar ini adalah cucunya Marah Rusli. Marah Rusli. Kalau generasi Mbak Mila, Mbak Findri tahu nggak ya? Marah Rusli itu penulis Siti Nurbaya. Novel yang kita pelajari zaman SD dulu kan, ada novel terkenal ya, pelajaran wajib ya, Siti Nurbaya. Nah, Bu Dewi Ojar ini adalah cucunya Marah Rusli, ya, penulis novel Siti Nurbaya. Dan beliau sepupu dari Hari Rusli, drummer, nah, itu. Nah, drummer kelompok band zamannya dulu juga gitu. Kemudian di sana ada Mbak Nirwa. Mbak Nirwa kan sekarang sering muncul ya di API ya. Sering jadi MC gitu, sering jadi apa itu. Ada Mbak Nirwa, kemudian ada Bu Budur. Bu Budur itu sekarang ketua API-nya Kemendagri. Mbak Nggih, Mila leres. tahu ya? Betul Nggih, ya? leres. Dia. Bu Budur itu dulunya di Lampung ya. Lampung atau mana gitu Sumatera, terus menjadi ketua AWI-nya Kemendagri. Kemudian ada pokoknya 20 itu menurut saya orang-orang top gitu. Karena mereka sebagian besar adalah pengurus API di pusat, sementara saya bukan pengurus API di pusat gitu. Tapi kemudian saya itu ya tanya Bu Sastri gitu, Bunda kenapa Bunda tarik saya nih untuk masuk ke sini ikut nulis bareng gitu. Beliau sampaikan bahwa saya tertarik dengan Bu Ani gitu ya, karena postingan-postingan Bu Ani, kemudian saya juga lihat Bu Ani ada di angkringan, itu beliau tertarik gitu. Dan kemudian lanjut ke Pak Siji gitu Pak Toto waktu itu. Beliau mengajak angkringan untuk tampil bareng, kemudian saya melihat kekuatan kalau angkringan sendiri yang tampil nggak mampu. Saya melihat kekuatannya itu ada Pak Toto dan izin Mbak Toto. Jadi Ya, besi itu akan bisa luar biasa tereksekusi itu. kalau angkringan bekerja sama dengan Pak Siji. Ya, tahun 2021 ya Pak Toto ya.
Ya, karena saya tahu Pak Toto dan Pak Yudi itu punya hubungan yang sangat baik dengan pemerintah daerah, OPD-OPD di pemerintah daerah. Gitu Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang bukan kekuatan kita sendiri, tapi kekuatan kolega kita, teman kita. Itu yang bisa menggolkan rencana-rencana kita dan membuatnya lebih sukses gitu. Jadi intinya adalah kolaborasi, bukan kompetisi. Gitu, itu prinsipnya. Gitu. Jadi Luar saya biasa. saya mengajak Pak Siji, Pak Toto, dan Master Yudi, terutama waktu itu, kemudian kami mencari dukungan anggaran ke Dinas Kebudayaan ya, Pak Toto Ya, waktu itu ya. dana istimewa. Dana istimewa di Dinas Kebudayaan ada dapat support juga dari Dinas Pendidikan dan situasi itu terjadi belum pulih betul gitu ya, tapi kita bisa main luring gitu. Nah, kembali ke buku, tadi adalah 20 perempuan Widya Iswara Indonesia. Kemudian itu buku yang tadi ya, yang satu. Kemudian buku yang lain adalah buku antologi puisinya Asosiasi Penyair Anti Korupsi Yes Action. Jadi sebagai penyuluh anti korupsi, saya dengan Pak Toto tergabung di Paksiji DIY, penyuluh anti korupsi Sahabat Integritas Jogja Istimewa. Pak Toto ketuanya, saya wakil ketua gitu di periode ini gitu ya. Kemudian di Aksi Dana Raksa, saya menjadi koordinator bidang penguatan kompetensi pada periode sebelum ini. Pada periode sekarang di Kementerian Keuangan, kami mensupport para generasi muda memilih untuk menjadi anggota saja gitu. Jadi teman-teman biar yang lebih aktif gitu. Tadinya diminta juga menjadi koordinator Jogja Jawa Tengah Master untuk Dana Raksa gitu. Tapi saya menyampaikan saya di manajemen pengetahuan saja di belakang layar gitu di anggota gitu. Kemudian di apa ya, Asosiasi Penyair Anti Korupsi Yes Action, saya di ketua 2 gitu. Nah, karena itu apa ya, ini sering berkolaborasi dengan Pak Siji dan juga dengan Dana Raksa. Gitu. Bukunya antologi puisi sudah ada 2 Mbak Indri, Bapak Ibu sekalian. Yang satu di launching di Inspektorat, ini juga kerjasama dengan Pak Siji, DIY apa ya, yang satu di launching di Padang yang tadi saya sampaikan. Saya hadir ke sana di acara. Oh ya, tadi yang buku Widya Iswara Perempuan tadi, mungkin teman-teman di APDI juga bisa membuat sebuah buku bersama ya. Masing-masing kita akan punya pengalaman menarik begitu. Jadi saya rasa akan menjadi sesuatu yang mungkin kita juga tidak menyangka bahwa apa yang kita tulis, apa yang kita lakukan yang tampaknya sederhana, mungkin bisa akan menjadi inspirasi bagi orang lain. Karena buku yang 20 perempuan tadi saya berikan juga ke beberapa pihak dan setelah mereka membaca, mereka mengatakan bahwa ini sangat menginspirasi. Gitu. Jadi monggo Pak Toto, teman-teman, saya rasa banyaklah yang bisa gitulah ya. Yang penting sempat dan selesai gitu. Dan apa ya tadi pertanyaan Pak Toto tadi ya? Apa tadi ya Pak? Tentang nulis tadi ya pertanyaannya. Udah ya, tadi udah terjawab ya Pak ya? Ya, kasih. Sudah ya. Ini tadi menjawab pertanyaan Mbak Indri yang buku-buku tadi nih. Itu dan saya baru menerbitkan yang buku tunggal, buku saya sendiri itu tahun 2024, em, Jalan Rahasia, Menemukan Ketenangan Hidup. Itu judulnya. Jalan Rahasia, Menemukan Ketenangan Hidup. Eh, itu sebagian autobiografi gitu ya, dan alhamdulillah penjualannya lumayan.
dan saya dedikasikan 50% dari royalti untuk amal. Jadi kalau Hmm. Bapak Ibu akan membeli, berarti Bapak Ibu beramal. Mbak Fitri, karena tadi yang tadi itu eh, apa catatan sampai 2023 pada saat saya diajukan oleh kantor menjadi eh, pegawai, aja lupa itu. Jadi saya biasanya nggak saya list gitu nggak, tapi waktu itu diajukan untuk pegawai inspiratif maka saya buat, tapi itu tahun 2023 sampai 2023. Begitu Mbak Indri. Oke, Bu, terima kasih banyak. Tadi sudah dijelaskan ya Bapak Ibu ya, latar belakang eh, kenapa bisa buku-bukunya Bu Ani sangat banyak sekali ya. Kuncinya kolaborasi ternyata ya Bu ya. Kalau kekuatan tidak ada di kita, bisa jadi kekuatan ada di orang lain ya Bu ya. Iya, Betul-betul. betul, betul. Manusia kan diciptakan memang tidak sempurna kan? Iya, Se- Setiap orang punya kelebihan gitu. Jadi ya kita bisa mengoptimalkan dengan kolaborasi. iya. Gitu sih. Baik. Memotivasi kita juga nih Pak Toto dan Bapak Ibu sekalian untuk menulis buku bersama tadi. Monggo Pak Toto bisa diinisiasi. Iya, Yang Oke. muda yang berkarya sekarang. Waduh. nanti kalau penerbit saya ada itu bagus itu murah gitu ya. Ada teman, ada yang Oh, ini yang saya penerbit juga bukan ya teman Bu ya, ya. saya kenal karena saya menerbitkan buku 2 kali itu Hmm. eh, apa saya dengan penerbit ini gitu, dibanding yang lain murah sih Hmm. menurut saya. Hmm. Dan Wah, bagus gitu. hmm. Mantap Eh, sudah difasilitasi juga ini Pak. mm, Bisa jadi motivasi Bapak Ibu sekalian yang sekiranya punya interesting, punya minat yang sama di bidang yang sama bisa dikumpulkan, kemudian bisa jadi mahakarya Apui DIY. Luar biasa ini. Oke, baik. Bu Ani, tadi juga sudah disampaikan Bu Ani menjadi 10 besar Widya Iswara terbaik ya Bu ya tahun 2030 tadi juga udah disampaikan ya Bu. Itu juga berkat karya-karya ini ya Bu ya. Oh 2023 nggih. Ya, waktu itu temanya adalah, jadi kalau maju ke Wijaya Iswara Berprestasi itu kan kita diminta membuat seperti paper begitu. Seperti Hmm. paper Pak Toto juga maju kan tahun kemarin kalau nggak salah ya. Paper dengan tema yang sudah ditentukan. Nah, pada waktu itu temanya adalah tentang saya agak lupa apa gitu ya. Hmm. Saya yang saya mengangkatnya adalah yang tadi Kemenq 1 Indonesia Maju. Hmm. Itu saya tulis menjadi sebuah paper di mana saya memberi penguatan bahwa Widya Iswara itu bisa punya peran untuk memajukan Indonesia gitu. Hmm. Widya Iswara bisa terlibat dalam pengabdian masyarakat dengan berkolaborasi dengan perguruan tinggi. Itu Hmm. beberapa highlight yang menjadi bagian penting dari paper saya gitu, Bapak Ibu Mbak Windri. Hmm. Jadi message yang disampaikan dalam pesan itu tadi satu bahwa Widya Iswara bisa berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk pengabdian masyarakat. Yang kedua, Widya Iswara bisa punya peran besar untuk memajukan Indonesia dari bidang manapun gitu ya. Yang ketiga, catatannya adalah dalam pembelajaran ke Korpu, Corporate University, saat itu kan juga sedang ramai ya Korpu ya. Dalam pembelajaran Korpu, maka peran semua pihak itu sangat penting. Bukan hanya si pembelajar, tetapi termasuk atasan dan pembuat kebijakan itu penting untuk suksesnya sebuah korpo itu. Hmm. Itu catatan penting dari paper yang saya susun pada saat maju ke Widya Iswara Berprestasi saat itu. Nah, malangnya, malangnya nih Pak Toto, Bapak Ibu teman-teman.
pada waktu pada waktu final, di mana saya harus presentasi, ini menjadi bahan pembelajaran Bapak Ibu sekalian juga. Karena saya mengalami seperti ini 2 kali. Hmm, pada waktu presentasi, pada waktu itu saya dapat jadwal pas ngajar latsar gitu ya, di hotel, ngajar latsarnya di hotel. Karena di BDK penuh gitu ya, sehingga ngajar latsarnya di hotel. Karena waktunya bersamaan, saya isi di kelas latsar, kemudian saya melakukan presentasi itu dari kamar hotel. Si PIC saya tanya aman gitu ya, sinyalnya aman gitu Bu. Bisa dari kamar. Salahnya saya adalah saya tidak ngecek langsung sendiri gitu ya, apakah ini cukup aman atau tidak sinyalnya. Nah, ketika saya kemudian di kamar di hotel dengan maksud supaya setelah selesai saya bisa segera kembali ke kelas karena tanggung jawab juga gitu ya, nggak bisa kelas ini saya tinggal lama. Itu ternyata sinyalnya tuh nggak kuat. Dipakai untuk nge-zoom itu nggak kuat. Jadi yang saya siapkan, PPT yang saya siapkan itu tidak segera tayang, bahkan loading lama. Saya untuk muncul itu loading lama. Padahal kita waktu hanya dibatasi 15 menit gitu Bapak Ibu presentasi. Jadi saya udah kehilangan banyak waktu dan juga tentu ini membuat juri menjadi tidak nyaman gitu ya. Bukan saya membela diri gitu ya, tapi kalau misalnya kendala itu tidak ada, ya kemungkinan tentu akan lebih besar gitu ya. Kansnya tentu akan lebih besar. Jadi Bapak Ibu teman-teman nanti kalau mengikuti lomba atau assessment atau apa, maka pastikan sinyal itu benar-benar aman gitu Bapak Ibu di era digital sekarang ini. Ya, itu yang gadget knowledge lagi yang saya bagi gitu ya untuk Bapak Ibu. Karena kadang-kadang kita satu em, percaya pada tim gitu ya, oke aman, oke gitu. Yang kedua kadang-kadang memang tidak terduga gitu ya, terjadi hal yang tidak terduga sehingga kita harus cari plan B gitu. Seperti itu. Plan B-nya waktu itu harusnya saya pakai sinyal HP gitu ya, tapi dilala juga HP-nya down gitu Bapak Ibu. Jadi ya sudahlah. Walaupun kecewa tapi ya sudah itu udah garis tangan gitu aja. Gitu. Itu aja pengalaman penting yang mungkin bisa saya bagi. Bu, kalau boleh tahu, itu deg-degan tidak ya, Bu ya? Kenapa? Itu deg-degan tidak ya, Bu ya? Maksudnya tidak sesuai dengan rencana. Manajemen dirinya boleh diceritakan, Bu, itu prosesnya gimana, Bu? Iya, Biar iya tidak sih panik sempet gitu. ini juga apa? Iya. Iya sempat panik juga, bener mbak. Saya tuh dari meja udah, waduh kok nggak bagus ya sinyalnya. Saya pindah ke tempat tidur gitu ya. Saya lihat di situ udah lebih bagus, sinyalnya lebih bagus gitu. Tapi begitu dipakai lagi kok nggak. Ya karena waktunya udah kemakan gitu ya, udah kemakan sekian menit gitu. Jadi ya. Tapi setelah itu sih saya rasa wawancaranya berjalan lancar gitu ya. Saya merasa baik-baik saja gitu. Tapi bagaimanapun kan penilaian presentasi itu menjadi bagian dari penilaian gitu kan. Bagaimana kita menguasai teknologi itu bagian dari penilaian. Jadi ketika ada kendala mungkin ini mengurangi nilai kan dari bagian penguasaan teknologi. Nah, satu dari pengalaman itu maka ketika kami presentasi nasional untuk yang tadi inovasi UMKM itu saya siapkan betul. Jadi saya di kantor cari ruangan yang betul-betul kami bertiga kepala kantor saya dan ada salah satu bagian administrasi itu kami bersama di satu meja. Kemudian tim IT itu sudah menyiapkan sejak kemarin gitu ya. Ada tim IT itu betul-betul dipastikan sinyal dengan kabel, kemudian komunikasi itu betul-betul kami presentasi 10 menit itu bisa dengan lancar terpenuhi, tidak lebih gitu ya. Karena maksimal 10 menit. Kemudian kami memakai ini apa GR gitu. Jadi kami gladi bersih gitu. Sore itu gladi bersih. Saya dengan kepala kantor berbagi peran gitu ya. Kepala kantor kan sukanya gini.
eh, nanti Bu Ani yang ini ya, yang ngumpan ya. Jadi ngumpan, Hmm. nanti saya nyundul gitu. Hmm. Jadi kalau kebetulan kompak banget dulu dengan Pak Unggul gitu ya. Jadi beberapa event gitu juga begitu. Rapat juga kadang-kadang begitu di rakor gitu. Saya bagian presentasi gitu ya. Nanti yang umpannya ini saya kasihkan Pak Unggul. Nanti Pak Unggul tinggal gul gitu. Ya, itu gitu. Kita bisa 10 menit, banget 10 menit selesai gitu presentasi dengan tuntas. Jadi persiapan. Karena eh, gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Suaranya terputus ya. Putus-putus dia. Merencanakan berarti maaf di sini sedang gerimis, sedang hujan, jadi mungkin Oh, kurang bagusnya. ya. Jadi pelajaran saya tadi pada waktu final Widya Iswara berprestasi tadi, menurut saya kurang menyiapkan dengan baik karena saya tidak ngecek langsung, saya tidak coba gitu ya sinyalnya, saya hanya percaya pada teman yang menyiapkan gitu. Hmm. Nah, kita harus cek sendiri gitu. Oke. Nah, Preparation, persiapan sangat penting dan kita harus ngecek sendiri apakah itu sendiri betul-betul langsung. berjalan dengan baik atau tidak ya, ya Dicoba. Bu Ani ya, dicoba Mm-mm. betul. Ya, gladi bersih ya itu penting, gladi bersih. Oke, baik-baik. Oke, Mm-mm. ini juga bisa menjadi pembelajaran untuk kita kalau menyelenggarakan kegiatan ya Bapak Ibu sekalian ya. Betul. Kegiatan apalagi lomba gitu ya, ya. Lomba-lomba betul. Nah, itu. Oke. Iya. Baik, kita tidak terasa ya Bu Ani sudah 1,5 jam kita Udah satu setengah berbincang. jam. Iya, hampir 1,5 jam. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin diulik dari Bu Ani, Bapak Ibu, pengalaman Bu Ani apa yang kira-kira ingin Bapak Ibu ketahui selanjutnya? Sudah cukup banyak, Bapak Ibu sekalian. Kasihan nanti Ibu Ani ini mau istirahat dari pertama. Hari pertama sudah ditodong jadi narasumber. Narasumbernya Nggak free apa-apa. lagi. Iya. Nggak Masya Allah berkah apa-apa. Iya. amal jariah ya Bu Ani ya. Iya, tidak harus selalu Amin. diukur dengan uang ya, segala Iya sesuatu betul itu. betul betul betul. Oke, Iya. Mm-mm. Jadi baiklah. Ini dengan ada usaha. Master Jo dari Pak Siji juga hadir, Master Nur Rohmah Pak Siji juga hadir. Oh, gitu. Master Jo. Saya baca Nuromah ini. Kak, Siapa Nggih, ya? kalau Wajah mau Siapa ya? Bapak pasar. Witono juga rawuh Pak Oh Toto. ya, Pak Witono ya. Saya Oh, sudah oke, live matur sekarang ya. nuwun. Nggih, Iya. ini tadi akan Oh, saya sapa kok. Oh, ternyata beliau udah ada. Oh, Saya iya. tadi Japri katanya Mohon kawasan maaf, aja. saya juga tidak Oh, melihat. nggih. iya. Ini matur nuwun, matur Oke, nuwun. mohon maaf tidak sempat melirik, melirik jadi tidak Saking tersapa. asiknya nggih, Bu Ani. Maaf. Iya, Iya, maaf ya. ceritanya luar biasa. Nggih, luar biasa. Maaf Iya. kalau maaf. Oke, Nggih. baiklah Baik. Bapak Ibu sekalian, Bu Ani, karena ini juga sudah cukup lama kita berbincang ya, Ki. Semoga nanti kita ada Iya, waktu ya. yang lebih panjang lagi ya, Bu Ani. Barangkali kita bisa jumpa langsung di Ya. Jogja. Kita Iya. bisa kopi darat, Iya. Bu. Iya. Iya, 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 insya Allah itu. iya, Tapi, Kemarin dekat kantornya itu depan belakang ya Mas. iya Kayak bedanya. Pak Plekes dengan Bapak Kas, Balai Diklat Keuangan kan leres, deket loh. leres beda gang, ya, Bu. bidagang, ya, Beda gang. bidagang. Satu jalan Ya. beda gang. Iya, Iya. Tapi sebelum ditutup, Mm-mm. saya mohon izin untuk menyampaikan apa ya, ucapan terima kasih nih, Mbak Fitri ya. Terima Nih, kasih untuk Pak Toto dan Bapak Ibu semua, khususnya Mbak Mila dan Mbak Ana, tim bendahara gitu ya. Saya senang sebenarnya, lagi senang-senangnya ya Mbak Ana ya, Mbak Mila. Gitu. Kami mencoba untuk membuat apa ya, inovasi gitu ya Mbak Mila, Mbak Ana ya.
Jadi bendahara itu kita bertiga tangani bareng. Kemarin itu Mbak Ana bagian mencatat uang masuk, Mbak Mila bagian belanja gitu ya, tukang belanja gitu karena suka shopping. Mbak Mila bagian belanja, kemudian saya bagian nyimpan uang. Kebetulan saya ada rekening khusus gitu ya untuk bendahara, Oke. karena saya bendahara di beberapa organisasi gitu. Nah itu saya jadikan satu di situ. Dengan begini maka kami akan saling kontrol, begitu Bapak Ibu, saling kontrol dan eh, setiap perubahan catatan itu kita semua mengetahui bertiga. Dan kemarin kami membuat rencana program bahwa laporan keuangan itu kita sampaikan setiap 3 bulan sekali, supaya pengurus dan semua anggota itu juga boleh saya rasa untuk mengetahui kondisi keuangan kita. Jadi supaya tidak bertanya-tanya duitnya gue apa sih gitu ya. Jadi kita terbuka saja. Menurut saya begitu sih Pak Toto. Seperti itu. Nah, Alhamdulillah kas terakhir 18 juta sekian. Eh, Begitu ya Mbak Ana ya, Mbak Mila ya. 18 juta Injih, leres Ibu. sekian. Ya, dan dengan ini saya serahkan ya Pak Ketua melalui saya serahkan kondisi keuangan per 30 Juni 30 Juni dan dipegang sekarang oleh Mbak Ana dan Mbak Mila dan Mbak Ana. Dan untuk APDIY saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kebersamaan, atas segala kesempatan, atas segala persaudaraan. Saya rasa sebenarnya sulit bagi saya gitu ya untuk meninggalkan forum ini gitu Bapak Ibu semua, dan saya merasa sangat tersanjung diberikan satu forum yang luar biasa ini. Dan Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf, betul-betul mohon maaf atas segala salah kilap saya. Tentu saya tidak sengaja begitu ya, tetapi mungkin apa yang saya ucapkan, apa yang saya lakukan itu tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mohon doa dan kita saling mendoakan semoga kita semua sehat, semua urusan kita dimudahkan, dan kita mendapatkan tempat bekerja yang terbaik untuk kita dan keluarga kita masing-masing. Saya rasa demikian. Terima kasih. Monggo saya kembalikan ke Mbak Findri. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu semuanya, dan saya mohon izin. Nggih, matur suwun. Terima kasih juga Bu Ani yang telah membersamai kita eh, sejak awal APWI mungkin ya Bu ya. Dari IWI ke APWI kemudian hingga saat ini, dan semoga Bu Ani mendapatkan lebih lebih banyak warna di tempat yang baru, lebih sukses, amin, dan semoga sehat selalu. Dan untuk Bapak Ibu sekalian juga saya ucapkan terima kasih banyak, dan semoga kita bisa bertemu kembali di kegiatan selanjutnya. Dan apa yang disampaikan Bu Ani semoga menjadi satu penyemangat baru untuk kita lebih berkarya, lebih banyak menghasilkan karya atas nama Organisasi Profesi Widya Iswara APWI, khususnya APWI DIY. Oke, baik, saya kembalikan kepada Bu Mila. Monggo Bu Mila, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke. wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Ani dan juga moderator Mbak Findri. Luar biasa sekali nggih pertemuan pada malam hari ini, dan derek menyambung sedikit, derek waktunya sebentar, saya dan juga Mbak Iya. Ana selaku bendahara yang kemarin bekerja sama dengan Bu Ani sungguh kehilangan sebetulnya Bu, karena ya tadi sudah disebutkan saya ini hobinya shopping gitu, khawatirnya nanti bablas gitu nggih.
Kemudian Enggak guyon-guyon. sekiranya nanti Bu Ani walaupun sudah di Jakarta gitu, mohon berkenan Bu untuk tetap membimbing kami. Kalaupun kami ada kendala, kami nanti pasti akan menelpon Ibu. Mudah-mudahan Ibu berkenan, J. Ya, Nanti kalau siap, kondur Jogja kita siap. bisa bertemu. Dan derek ndedonga Ya, Bu, mudah-mudahan Bu Ani senantiasa diberikan kegiatan, diberikan kesehatan, amin, dan insya Allah nanti amin. karirnya menjadi lebih baik lagi, J. Pinaringan panjang yuswa nggih Bu, Betul. nanti bisa pinanggih kembali. Amin. Nggih. Insya Allah, amin. Amin. Terima Nggih, kasih nggih, nggih. Mbak Mila, Nggih, Pak sama-sami Toto, Bapak sami. Ibu semua. Nggih, nggih. Baik, Bapak dan Ibu, setiap pertemuan adalah anugerah dan setiap momen berbagi seperti hari ini adalah pengingat bahwa kita sedang berjalan bersama di jalan pengabdian yang mulia. Semoga apa yang kita dengar dan rasakan hari ini bukan hanya untuk menambah wawasan, tetapi juga menyalakan kembali semangat untuk terus tumbuh, terus berbagi, dan terus memberi arti. Karena sejatinya, menjadi widya iswara bukan hanya soal menyampaikan ilmu, tetapi tentang menanam jejak kebaikan yang akan hidup setelah kata-kata kita usai. Mari kita lanjutkan sesi demi sesi dengan semangat yang sama, semangat untuk belajar, menguatkan kolaborasi, dan menjaga nilai-nilai profesi yang tentu saja kita cintai. Bapak Ibu hadirin yang kami Biasa. hormati, dengan demikian acara temu ilmiah dengan tajuk Perjalanan dan Sejarah Kontribusi Widya Iswara Jogja pada organisasi profesi dari Ikatan Widya Iswara Indonesia ke Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia oleh Ibu Insinyur Ani Juliarini MSI secara resmi telah selesai. Terima kasih atas segenap perhatiannya. Matur nuwun sanget Pak Toto, matur nuwun sanget Mbak Windri, matur nuwun sanget Bu Anna, Bu Imelda, Pak Juharwanto, Ibu Titik Sutanti, Pak Ashari, Ibu Estina, Bu Meli, dan Pak Rahmat. Matur nuwun sanget masih setia bersama kami. Dan selaku pemandu acara, mohon maaf lahir dan batin apabila selama membersamai banyak hal yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Baik, Bapak dan Ibu, acara kami tutup dengan pantun. Air mengalir tenang di telaga, dihiasi mentari di ujung senja. Meski acara harus berakhir juga, semoga silaturahmi tetap terjaga. Tuku bolu cacai telu yen ora oman ojo rebutan. Semoga sehat selalu sampai jumpa di lain kesempatan. Matur nuwun sanget Bapak dan Ibu, sugeng dalu, sugeng istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Matur Matur Waalaikumsalam nuwun Bu nuwun. Ani, warahmatullahi Bu Mila, wabarakatuh. Mbak Vindi, dan Terima teman-teman kasih semuanya. Pak Toto, Mbak Ana, Mbak Nggih, Windri, sami-sami. Mbak Mila, Nggih, Bu Imelda, nggih, matur makasih Bu Milda. nuwun. Aduh, Ya, saya salam buat Mbak Bapak Ani, Ibu. salam buat Mbak Oke, Ani. di bantu Mbak Sehat-sehat. Ani. Oke, Oh, makasih saya Pak Asari, sampaikan. Mbak Meli Jenun, Mbak Estina, Bu Estina. Oh, Bu. Matur nuwun, Bapak Ibu semua, Mbak Mila luar biasa Nggih. puisi-puisinya. Wah, ini Saya harus sebetulnya masuk. minder Bu, karena ahlinya Bu Ani ya. Saya jadi, aduh, Nah, puisiku tadi gimana gitu. wah, sapi banget Kayaknya pokoknya. Luar harus biasa. mengguru saya, nggih. Mengguru sama Bu Sastri dan mengguru sama Bu Ani. Bu Sastri belum pensiun kan ya? Udah Sampun Pak, pensiun. Oh, beliau sama loh. pensiun di Udah. WI Utama PPSDM Mm-mm. Bukit Tinggi Kemendagri Pak. Betul, Oh, betul. sudah Udah. 65 ya, padahal baru Ya, kemarin Nggih, rasanya. ya. nggih. Sekarang Tapi kami nggih terasa tergabung seperti belum purna Pak, karena beliau memang mm-mm, aktif nggih penggiat sangat di aktif. seni Ya, Iya, Satu sini. Pena ya, Bukit Tinggi. ya, Nggih. ya. Sekarang Bu kami Budur tergabung di juga. Bu Budur ya. Tidur. Belum Nggih. pensiun kan?